Assalamualaikum teman-teman. Oke, kita lanjutkan materi kemarin ya. Untuk yang kemarin kita sudah belajar mengenai ikon-ikon profile ya untuk di sketch. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk penjelasan mengenai icon operation, yaitu seperti icon fillet, chamfer, mirror, trim, dan project geometry yang ada di sketch. Kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai constraint seperti coincidence, concentric, tangency, parallel, perpendicular, simetri, dan midpoint. Dan yang terakhir kita akan memberikan dimensi pada sketch yang udah kita buat sehingga kita bisa mendapatkan sketch sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, seperti biasa kita masuk ke start, lalu mechanical design, kemudian ke part design. Ini di oke saja. Seperti yang saya sudah ajarin di video sebelumnya, kita akan masuk ke sketch, yaitu kita klik plan dulu. Ini saya pilih plan XY, lalu kita pilih sketch. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas icon yang ada di bagian operation ini ya. Bagi kalian yang belum muncul, kalian bisa klik kanan di sini, lalu pilih operation. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, sebenarnya operation ini ada beberapa icon yang ada juga di bagian 3 dimensinya. Seperti fillet, ini nama lainnya adalah corner, kemudian ada juga chamfer. Nah, saya sarankan untuk kalian yang ingin melakukan chamfer maupun fillet, itu sebaiknya dilakukan di 3D-nya. Alasannya sederhana, jadi kalau nanti kalian melakukan fillet atau chamfer di sketch kalian yang tadinya sudah sesuai itu bisa bergeser lagi. Yang pertama ini adalah corner. Di sini saya coba untuk buat persegi dulu ya. Lalu di sini kita klik icon corner. Kemudian kalian pilih satu garis, kemudian garis lain. Nah, kemudian kalian klik sembarang saja. Bagian yang tadi kita pilih otomatis akan berubah menjadi fillet. Ini dimensinya. Kemudian untuk chamfer juga sama, kita harus mengklik dua garis. Garis pertama, lalu garis kedua, kemudian kalian tarik mau seberapa besar chamfernya. Baik dimensi maupun sudut dari chamfer ini bisa kalian atur. Lalu di sini ada trim. Nah, dari icon operation ini salah satu yang sering digunakan itu adalah trim. Trim ini apa? Sama seperti di AutoCAD, yaitu fungsinya untuk memotong garis yang lebih, atau ibaratnya memotong garis yang sudah tidak diperlukan karena berada di luar sketch yang kita inginkan. Misal dari sketch ini saya bikin garis ya seperti ini. Saya bikin garis seperti ini. Nah, saya ingin garis yang ada di luar dari persegi ini, yaitu garis ini, dari sini sampai sini itu saya hilangkan. Nah, di sini kalian bisa gunakan trim. Namun trim yang kalian gunakan, kalian bisa klik lagi panah bawahnya, klik yang bernama quick trim. Ini penggunanya lebih mudah. Nah, setelah kalian klik, kalian pilih garis mana yang mau kalian hilangkan. Saya kan mau menghilangkan garis luar, berarti saya klik yang di sini. Nah, dia akan otomatis memotong hingga garis terdekat. Begitu juga sama untuk garis yang ini, kita klik lagi. Sama konsepnya seperti profile, setiap kita klik sekali, itu hanya berlaku untuk sekali operasi atau sekali penggunaan. Jika ingin menggunakan terus-menerus, kita double klik di sini. Nah, ini quick trim. Ini salah satu icon atau fungsi yang sering digunakan dalam sketch nanti. Lalu di sini ada mirror. Sama seperti chamfer dan fillet, untuk mirror pun sama. Saya sarankan untuk menggunakannya saat 3D. Jangan di sketch, karena itu akan membuat sketch kalian yang tadinya sudah bagus, itu bisa berantakan lagi. Nah, kemudian untuk project 3D element ini nanti mungkin akan saya bahas ketika kita sudah masuk ke 3D. Fungsi dari project 3D element ini untuk
Ibaratnya untuk mengcopy atau menjiplak face yang ada. Misalnya face-nya berbentuk lingkaran. Nanti ketika kita klik project 3D element, dia akan mengikuti lingkaran tersebut. Ini juga salah satu icon yang mempermudah kita dalam proses sketch. Nah, kemudian kita kan sudah belajar nih, mulai dari membuat lingkaran, garis, persegi, kemudian operationnya dari chamfer, fillet, dan sebagainya. Nah, kita akan mencoba untuk membuat sketch yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, misalnya di sini saya ingin membuat persegi dengan ukuran 30 mili kali 30 ya. Nah, untuk pemberian dimensi itu kita bisa pilih ini, yaitu constraint. Kemudian kalian klik pada garis, kalian tarik ke atas. Untuk menggantinya, kalian bisa double klik di bagian angkanya. Kemudian kalian ganti, misalnya tadi kita ingin 30 ya. Nah, otomatis dia akan menjadi kecil. Kemudian ini kita ganti lagi, kita kasih dimensi 30 juga. Nah, seperti ini ya. Kalau kita ingin melakukan sketch itu, diusahakan sebelum kita pindah ke 3D, sketchnya itu harus berwarna hijau, yang menandakan sketch itu full define. Jadi untuk membuat full define dari sebuah sketch itu kita cukup menggunakan dua cara. Yang pertama pemberian dimensi, ini ya, dengan icon yang ini. Dan yang kedua dengan menggunakan constraint definition. Nah, constraint definition itu letaknya ada di atas constraint creation tadi, yang pemberian dimensi. Ini ya. Nah, cara gimana? Misal, ini kan garis ya. Ini saya ingin garis ini horizontal. Ini saya klik, kemudian saya pilih constraint define. Lalu kita pilih horizontal. Nah, kemudian dia ada bacaan gini, constraint created are temporary, artinya ada settingan di CATIA yang membuat constraint yang kita buat itu hanya sementara. Jadi dia tetap nggak bisa ada. Kalau ada kasus gini gimana? Mungkin dari beberapa dari kalian settingan di CATIA-nya ada yang sudah berwarna hijau karena settingan constraint-nya itu sudah diadakan atau sudah aktif ya. Sedangkan kalau kasusnya seperti saya ini artinya constraint-nya masih belum diaktifkan. Caranya kalian bisa pilih tools, kemudian kalian ke option, lalu di bagian mechanical design kalian pilih sketcher ya. Lalu di bagian constraint ini checklist bagian yang atas yang creates dia geometrical constraint ya. Nah, ada beberapa settingan di CATIA yang bagian ininya sudah terchecklist. Yang mana ada beberapa yang tidak terchecklist. Nah, ini setelah dicecklist lalu kita oke. Nah, coba kita lakukan constraint lagi. Kita klik. Kemudian saya constraint. Kemudian ini saya horizontal. Nah, sudah berwarna hijau. Di sini kalau kalian perhatiin ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna putih. Nah, yang berwarna hijau ini tandanya dia sudah full define atau sudah terdefinisikan secara sempurna. Dia sudah tidak bisa, garis ini sudah tidak bisa digerakkan lagi. Sedangkan yang putih ini masih under define atau belum terdefinisi secara sempurna. Sehingga untuk yang berwarna putih ini masih bisa kita gerakan dengan cara mendrag garis tersebut. Ini masih bisa bergerak. Nah, untuk membuat dia menjadi full define, kita cukup menggunakan dua cara tadi. Yang pertama memberikan dimensi, dan yang kedua, jika dimensi itu belum membuat garis tersebut berwarna hijau, kita bisa lakukan dengan bantuan constraint. Kita coba ya. Jadi yang ini udah, kemudian kita pilih yang bawah. Yang bawah ini coba kita bikin menjadi lurus terlebih dahulu, vertikal ya. Jadi kita klik, kemudian kita ke area constraint ini, lalu ke vertikal. Nah, kemudian yang ini juga sama. Ini kan harusnya horizontal ya, garis ini. Jadi kita bikin dia horizontal. Nah, yang ini vertikal. Kita klik, kita pilih constraint, lalu kita pilih vertikal. Nah, sehingga dia sudah berwarna hijau semua. Ketika sudah berwarna hijau, persegi ini sudah tidak bisa digerakkan lagi.
Nah, ini adalah konsep dari pembuatan sketch yang benar. Jadi, kita harus membuat sketch tersebut benar-benar berwarna hijau, baru kita lanjut ke 3D-nya. Itu ya. Oke, kita coba jelaskan lagi dari constraint yang ada. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai vertikal dan horizontal. Di bagian constraint ada juga yang namanya coincident dan coincentric. Nah, kita akan menjelaskan coincentric terlebih dahulu ya. Seperti ini. Jadi untuk coincentric kalian bisa pilih satu lingkaran yang kecil, kemudian kalian tahan kontrol, pilih lingkaran yang besar. Kemudian kalian pilih constraint, lalu kalian pilih concentric. Nah, lingkaran kecil akan memiliki sumbu sama seperti lingkaran besar, jadi satu sumbu ya. Itu untuk concentric. Kemudian untuk coincident, misalnya ini saya bikin lingkaran, ini saya bikin garis, atau saya bikin lingkaran lagi. Nah, coincident itu fungsinya untuk menempelkan baik titik antar titik, garis dengan garis, ataupun titik dengan garis. Misal, ini ada garis, mau saya tempelin ke sini. Jadi, klik garisnya, kemudian kontrol, kalian pilih garis kedua, sehingga dua garis yang kalian pilih berwarna oranye. Jadi, kalau berwarna oranye ini artinya dua-duanya sudah terpilih. Kemudian kalian pilih constraint define, lalu kalian pilih coincident. Nah, ini akan menempel ya. Oke. Kemudian yang kalian melihat warna hijau-hijau ini adalah lambang-lambang dari constraint yang ada. Kalau V itu menandakan vertikal, H itu horizontal, kalau yang bulat ini coincident. Kalau yang bulat titik ini dia menandakan concentric. Selanjutnya adalah tangan C. Tangan C itu fungsinya untuk membuat suatu profil bersinggungan dengan lingkaran. Jadi salah satu sketch yang dipilih atau profil yang dipilih adalah lingkaran. Misal garis sama lingkaran atau persegi sama lingkaran. Nah, di sini saya coba membuat garis ini bersinggungan dengan lingkaran ya. Jadi kalian pilih garisnya, kemudian kalian tahan kontrol, pilih lingkarannya, lalu kalian pilih tangan C. Lalu kalian oke. Nah, lambang dari tangan C itu seperti ini. Dua garis ya. Jadi lingkaran ini akan selalu bersinggungan dengan si garis. Si garis akan selalu bersinggungan dengan lingkaran. Kemudian ada juga yang namanya paralel dan perpendicular. Itu misalnya gini, ini ada garis miring, kemudian ini ada garis lagi. Saya bikin seperti ini. Saya ingin membuat dua garis ini paralel, kemiringannya sama. Nah, kita bisa gunakan constraint paralel. Kita klik satu, tahan kontrol, kita klik garis kedua, kemudian kita pilih paralel. Nah, seperti ini ya. Lambangnya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin membuat dua garis jadi perpendikular atau tegak lurus, itu juga sama. Kita klik satu, kita klik garis yang lain, kemudian kita perpendikular. Nah, nanti dia akan tegak lurus seperti ini. Ini masih bisa gerak. Kemudian ada juga yang namanya midpoint. Misal ini garis ya. Nah, saya ingin membuat garis ini perpendikular serta berada di tengah-tengah dari garis ini. Caranya tinggal kita pilih satu, pilih dua, kita buat dua garis ini menjadi tegak lurus terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Ini sudah tegak lurus. Kemudian untuk membuat garis yang ini di tengah-tengah dari garis yang tegak, itu kita pilih titik dari garis ini. Kalau kalian ke arah ujung sini ya, itu kalian akan bisa memilih titiknya ya, titik. Kemudian kalian kontrol, tahan, pilih garisnya. Kemudian kalian pilih midpoint. Jadi untuk midpoint yang dipilih itu titik dan garis. Bukan garis dan garis ya, tapi titik dan garisnya. Ini kalian pilih midpoint. Nah, lalu oke. Sehingga si garis yang ada di sini
itu tegak lurus dengan garis yang ini dan juga berada di tengah-tengah dari garis yang ini. Seperti itu. Itu untuk midpoint. Oke, mungkin untuk pengenalan dari icon operation serta constraint cukup sampai di sini. Kita lanjutkan materi berikutnya pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.